Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen, kembali lagi dengan saya di channel saya. Saya mau sharing terkait dengan beberapa curhatan dari teman-teman dosen yang beberapa kali mengajukan kenaikan jabatan akademik, terutama untuk yang ke guru besar dan lektor kepala itu mengalami penolakan dari para asesor. Memang ada beberapa kendala yang mereka hadapi, kenapa kemudian ajuan mereka ke lektor kepala maupun ke guru besar itu ditolak oleh para asesor. Tapi sebelum saya membahas ini lebih panjang, disclaimer dulu bahwa video ini bukan untuk menggurui, tetapi kita saling belajar, saling memberikan informasi terkait dengan khususnya untuk pengajuan jabatan akademik ini ke lektor kepala maupun guru besar, karena menurut saya itu yang paling krusial. Selain itu, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen yang saat ini mungkin mengalami kendala untuk menulis artikel ilmiah, baik itu dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional, atau menulis buku, ataupun kegiatan-kegiatan tridharma yang lain yang bisa Bapak Ibu tulis menggunakan artificial intelligence dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa mendownload link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video YouTube ini. Nah, jadi Bapak Ibu, ini merupakan bukan untuk menggurui, bukan untuk pembelajaran, tapi kita saling sharing ilmu terkait dengan adanya banyaknya penolakan yang dilakukan oleh teman-teman asesor dalam pengajuan ke lektor kepala dan guru besar. Nah, dari beberapa curhatan dari teman-teman dosen itu, memang kalau saya lihat ada beberapa yang memang terutama dari segi pemilihan bidang ilmu itu memang mereka sudah mengalami kendala di dalam hal tersebut ya. Artinya ranting ilmu, cabang ilmunya itu tidak sesuai dengan koridor pada S3-nya masing-masing. Tetapi kalau menurut saya mohon dikoreksi kalau salah, ketimbang kita memikirkan hal yang semacam itu, ada baiknya ada hal-hal yang harus diluruskan dulu, yang harus diperbaiki, ketimbang kita harus memikirkan terkait dengan kepakaran seseorang untuk kemudian dijadikan sebagai guru besar ya, terutama yang ke guru besar. Kenapa demikian? Karena yang penting itu adalah setelah mereka menjadi seorang guru besar ya atau profesor, apakah kemudian mereka itu bisa lebih produktif lagi atau bisa memberikan contoh yang baik lagi kepada junior-juniornya. Itu yang jauh lebih penting ketimbang kita hanya terpaku ya kepada suatu skema atau aturan yang mengharuskan bahwa ini itu harus sesuai dengan kepakaran. Memang betul juga ada betulnya ya, tetapi menurut saya itu langkah yang kesekian gitu ya. Nah, banyak dari teman-teman yang pengajuan ke guru besarnya itu salah satunya karena ditolak, alasannya karena itu ya. Jadi tidak ada benang merah atau match ya antara ini adalah kepakaran pada penelitian riset di S3-nya, kemudian diajukan untuk ke guru besarnya, semacam itu. Nah, padahal di dalam proses perjalanan ketika kita sudah lulus S3 ya, kemudian 2 atau 3 tahun kemudian kita mengajukan kenaikan jabatan akademik untuk menuju ke lektor kepala atau ke guru besar, itu bisa terjadi perubahan dinamika di dalam proses kita melakukan penelitian dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Sebagai contoh misalnya ya, kalau misalnya seorang dosen itu melakukan S3, di mana di kampus S3-nya itu notabene dia mendapatkan fasilitas-fasilitas yang cukup memadai di dalam proses dia studi S3-nya hingga dia berhasil lulus ya dengan penelitian tersebut. Tetapi ketika dia kembali ke kampusnya dengan fasilitas yang serba terbatas, maka mau tidak mau si dosen tersebut itu harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada di universitasnya gitu, sehingga dinamika perubahan risetnya akan berubah. Nah, oleh karena itu, ketika misalnya dia berhasil publikasi di jurnal internasional, maka dia akan menyesuaikan dengan penelitian-penelitian yang mungkin dilakukan pada saat dia sudah lulus S3. Nah, sehingga ada besar kemungkinan bahwa tidak ada sinergitas antara
topik yang dia bawa pada saat S3 dengan penelitian yang dia sudah berhasil dia publikasikan waktu setelah dia sudah lulus S3. Nah, ini juga yang harus kita sadari. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kalau saya melihat sepertinya ini yang sepemahaman saya ya, sepertinya para asesor itu tidak memiliki suatu SOP ataupun persamaan persepsi di dalam sebuah kita mereview dokumen teman-teman dosen ini yang akan naik ke pangkatan ke lektor kepala maupun ke guru besar, terutama untuk yang ke guru besar. Kenapa demikian? Dari beberapa kasus yang saya temui, teman-teman yang sengaja mengirimkan hasil catatan dari reviewer PAK, di situ menuliskan, kalau saya baca, seakan-akan review ini bertindak seperti reviewer artikel. Jadi bukan mereview dokumennya, tetapi sudah mereview artikelnya. Kenapa saya bilang mereview artikel? Di situ tertulis jelas bahwa mereka mengomentari bahwa semestinya tulisannya harus seperti ini. Padahal jelas-jelas bahwa artikel tersebut itu sudah publish. Nah, kalau sudah publish berarti sudah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh si pemilik jurnal tersebut atau editor jurnal tersebut gitu. Nah, kita sebagai seorang asesor PAK, kita harus tahu posisi kita itu. Kita hanya cuma sebatas untuk mereview dokumen, bukan mereview isi konten dari artikel tersebut gitu. Bahkan ada yang ditolak ya hanya gara-gara satu, alasannya catatan dari review itu adalah proses reviewnya artikel itu terlalu cepat. Itu hanya berlangsung sekitar 5 bulan gitu ya. Ini pernah juga saya bahas. Nah, menurut saya si asesor ini itu harus perlu belajar lagi. Karena yang namanya penerbitan artikel di sebuah jurnal itu hak prerogatif dari editor jurnal. Ya, dia mau prosesnya lebih cepat atau lebih lama itu ya tergantung dari si editor jurnal gitu ya. Banyak sekali, sebenarnya banyak ya contoh-contoh bahwa artikel-artikel itu yang hanya cuma 1 bulan lebih, 2 bulan, 3 bulan itu sudah terbit gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu melihat ya paper-paper yang pada masa COVID itu yang berkaitan dengan COVID itu tanpa melalui proses review eksternal, itu cuma sampai di meja editor, kemudian karena kebutuhan waktu itu informasi terkait dengan COVID itu sangat dibutuhkan, maka itu langsung diterbitkan ya. Apakah itu kualitasnya bagus? Ya tentu kualitasnya bagus karena mereka sudah punya track record bahwa penulis-penulis ini itu sudah memiliki tulisan yang banyak. Jadi para editor itu juga akan sering melihat rekam jejak kita di ResearchGate maupun di Google Scholar semacam itu. Jadi dia akan mencari tahu bahwa sebenarnya dosen ini atau peneliti ini itu sudah sejauh mana dia menulis, seperti apa dia menulis. Jadi para editor jurnal itu juga sudah punya track record untuk masing-masing penulis. Mereka tidak meskipun ini tidak sebegitu ini ya, tidak begitu banyak ya, tetapi mereka sudah memperhitungkan hal tersebut. Nah, kemudian penolakan yang lain itu juga terjadi, bahkan dari catatan reviewer PAK itu menuliskan bahwa di artikel Anda itu hanya cuma 1 orang yang mereviewnya. Itu juga Bapak Ibu harus menyadari bahwa itu juga adalah hak sebenarnya prerogatif dari editor. Dia mau menetapkan 2 reviewer, 1 reviewer, 3 reviewer, 4 reviewer, itu nggak masalah. Bahkan saya pernah menjadi reviewernya artikel, itu kita 9 orang, kita 9 orang untuk mereview 1 artikel gitu. Ada juga yang hanya cuma satu reviewer. Jadi macam-macam sebenarnya terkait dengan review artikel ini. Jadi sekali lagi bahwa kita sebagai seorang review PAK itu kita tidak masuk pada untuk mengakses, mereview isi konten dari artikel tersebut. Apalagi kalau kita mengomentari isi dari artikelnya tersebut ya, kita seakan-akan sudah bertindak bukan sebagai review PAK tapi review artikelnya gitu. Padahal jelas-jelas bahwa artikel tersebut itu sudah terbit gitu ya, dan diajukan untuk kenaikan jabatan akademik dosen. Jadi sekali lagi bahwa saya membuat video ini bukan untuk
memberikan pelajaran, bukan, tetapi kita juga sama-sama harus belajar ya terkait dengan ilmu jurnal, karena jangan sampai kejadian ini itu akan merugikan dosen-dosen yang lain, terlepas dari seperti yang sudah saya sebutkan di pertama tadi ya, terkait dengan rumpun ilmu ya, kepakaran dari seseorang tersebut. Tetapi bagi saya agak lucu kalau misalnya seorang review PAK itu mengomentari isi konten dari artikel yang sudah terbit saja, ataupun bahkan harus mengomentari terkait bahwa ini terlalu cepat terbit, kemudian reviewnya hanya cuma satu. Itu bukan masalah. Padahal kalau di review-review PAK yang lain ya, yang lain itu mereka meloloskan untuk naik pangkat ke lektor kepala ataupun ke guru besar. Tapi ada beberapa review yang berkomentar isi konten ini yang menurut saya agak lucu sih, seperti itu. Jadi, nah dari situ saya punya pandangan bahwa sepertinya para asesor PAK itu mungkin tidak memiliki satu SOP baku ataupun persamaan persepsi, atau bahkan ketidakmampuan menganalisa suatu artikel yang baik itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi yang penting itu, kalau menurut saya yang penting itu persiapan seorang dosen ketika setelah menjadi guru besar itu, apakah dia tetap akan produktif semacam itu. Kenapa demikian? Karena sudah banyak contoh-contoh yang terjadi ketika seseorang sudah menjadi guru besar, bangga dengan statusnya sebagai seorang profesor, maka dia tidak lagi bisa seproduktif. Dan terlihat jelas bahwa ketika di dalam pengisian LKD-BKD-nya ya ketar-ketir semacam itu karena artikelnya belum terbit gitu. Jadi ini persiapan yang perlu cukup matang untuk menjadi seseorang yang menjadi guru besar. Dan menurut saya masih banyak dosen-dosen yang sepertinya ingin menjadi guru besar tapi tidak siap sebenarnya untuk menjadi guru besar semacam itu. Jadi itu perlu ya untuk kita telaah, perlu kita pelajari hal tersebut. Biar kita itu kesiapan untuk menjadi seorang guru besar itu lebih matang gitu ya. Dan terpenting itu kita harus bisa memberikan contoh yang baik, menjadi panutan yang baik terhadap junior-juniornya kalau kita mau menjadi seorang guru besar gitu ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa ini bukan untuk menggurui ya, mohon maaf ya, tetapi kita untuk saling sharing, saling belajar terkait dengan hal tersebut, biar tidak ada korban-korban yang lain, teman-teman dosen yang lain yang mereka bermimpi untuk menjadi seorang guru besar tapi terhalang hanya gara-gara seorang atau beberapa asesor yang mengomentari isi konten dari artikelnya. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.